nama Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tundukkan kepala untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa buat kesempatan yang indah ini. Bapa, berikan kami waktu untuk memuji-Mu Bapa, untuk meninggikan Engkau, untuk menaikkan Tuhan syukur kami kepadamu. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Darah-Mu Bapa, sucikan tubuh jiwa roh kami. Darah-Mu Bapa, bentengi kami. Darah-Mu Bapa, bentengi tempat ini. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Jamah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami rindu tempat ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tempat ini dipenuhi api Roh Kudus-Mu. Suasana sorga hadir di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah ini, ibadah yang dipimpin, ibadah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kami menyerahkan otoritas ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan.
Berilah padaku seperti yang kau Nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Dan khusus Tuhan di hari ini Tuhan, lawat pribadi, lawat setiap pribadi, lepas pribadi Tuhan. Tuhan, ini tiba saatnya Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat taburan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga pakai hati pribadi, lepas pribadi Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, nah, luar biasa ya ini ya. Saya sudah 2 kali ke sini ya. Amin. Nah, saya pertama terima kasih buat Pastor Bintoro ya, berikan kesempatan untuk mengisi firman tempat ini. Juga terima kasih juga buat Pastor Yuda ya. Saya sudah 2 kali di sini. Saya melihat sungguh luar biasa ya. Terlebih lagi saya senang banget dengan musiknya ya. Ini luar biasa ya, sampai vokalnya kualan ya tadi. Tapi saya juga suka tadi Y-nya tadi loh. Y-nya itu kayak agak-agak ada biasa gitu ya. Luar biasa. Tapi yang penting itu fokusnya memuliakan nama Tuhan. Mari saya ngisi firman tentang 3 kekuatan roh, 3 kekuatan kerohanian yang kasih Tuhan. Ini saya sedikit aja tentang yang pertama doa, yang kedua ini pujian penyembahan, terus yang ketiga firman. Saya masuk di pujian penyembahan ini tadi. Ini harus kita lakukan benar-benar memuji menyembah. Ini luar biasa kalau kita lakukan. Mungkin seakan-akan apa sih ibadah muji nyembah, pokoknya melok nyanyi, mungkin gak iso nyanyi, pokoknya mangap aja asmari ya. Bukan itu, tapi benar-benar membawa hati sama iman kita ini terfokus sama Tuhan. Benar-benar memuji menyembah. Kita tidak melihat dari sisi berkat atau apa nanti yang kita terima. Ini benar-benar nyata seorang pendeta yang luar biasa terkenal. Waktu itu dia melayani satu gereja dan dia terfokus sama ibu-ibu yang nyanyinya. Kalau nyanyi ini vokalnya itu aneh dewe, nggak tahu nyaring, nggak tahu apa, pokoknya aneh sudah. Nah ibu ini ibu rumah tangga yang hidup sederhana, keadaan pas-pasan, ya mungkin dia hanya menjaga toko. Dan luar biasanya waktu gembalanya ini mau ke Israel, ibu ini mau berangkat loh. Dan dia ditanya loh, itu duit endi wong iki? Ya kan kaget kan, ternyata ada rekan hamba Tuhan dari Malaysia yang memberangkatkan ibu ini. Ini berkat yang tidak diduga-duga, benar enggak? Jadi ya ini tadi mengingatkan kita tentang apa? Penyembahan ini harus benar-benar dengan hati kita, dengan iman kita. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi ibadah ini benar-benar memberikan satu berkat yang luar biasa, bukan hanya ikut ibadah aja, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba Tuhan ini waktu keadaan itu dia di Ambon ya, dia hamba Tuhan di Ambon. Waktu dia melayani di sana, dia mendengar satu pujian ini agak-agak lucu, lagunya enak tapi diwolak-walik. Dan dia sangat terkejut, akhirnya hamba Tuhan ini keluar dari gereja dan dia melihat ternyata di luar yang nyanyi itu orang gila, orang mencelek. Dia nyanyi diwolak-walik tapi enak. Dia merasa hamba Tuhan ini kok aneh sih, dia keluar. Nah ternyata orang gila. Hanya dia ngambil uang, diberi uang, orangnya pergi. Dan waktu hamba Tuhan ini balik ke dalam ruang gerejanya, dia mendapatkan suatu suara. Suara itu benar-benar nyaring dan jelas katanya. Dia ngomong, kalau hanya menyanyi orang gila aja bisa. Setuju enggak ini? Pasti bisa kan ya? Jangankan orang gila, orang mabuk teman saya dulunya
waktu suka mabuk ya, koncone podo tepar kabeh, dia nyanyi kok. Ya ini istilahnya orang gila, orang mabuk, siapapun bisa nyanyi. Ya tapi Tuhan nggak butuh itu. Yang dibutuhkan apa? Penyembahan. Pujian penyembahan ini yang perlu. Nggak perlu suaramu enak, nggak perlu. Apalagi yang depan ini kalau nyanyi malah lebih baik nggak nyanyi, lebih enak. Gitu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi saya terima kasih buat Pastor Bintoro juga Pastor Yuda berikan satu kesempatan di sini. Untuk mengisi di tempat ini saya sangat terkesan luar biasa. Waktu itu memang pelayanan saya bawa lansia banyak ya, Pastor Yuda ya. Waktu itu ada berapa lah, ini ada sing melok tapi moro pending, dalam arti tidak tahu apa tadi ya. Yang akhirnya yang ikut cuma Bobo aja. Ini saya panggil Bobo karena seperti Bobo saya sendiri sudah. Bukan masalah kemana-mana melok, tapi saya lebih terkesannya di usianya yang 84 ya Bu ya. Dia masih mau melayani. Ini katanya rute cedek ayo Pak. Sak jam tuh Pak Wijaya perjalanan ini. Ya wis. Padahal sudah ke Sarangan, ke Ngawi. Waduh, jauh-jauh sudah. Ke Malang Selatan itu mungkin kalau Pastor Bintoro tahu ya Pujiharjo, Sitiharjo ya wis terkenali itu ya. Tapi kalau sudah masuk Sido Asri, nah itu wis. Kali wis. Ya betul enggak? Sido Asri itu Sitiharjo masih masuk lagi 30 menit namanya Sido Asri. Dulu Mbak mobil 3 saya. Yang saya bawa bukan kayak gini pemuda ganteng-ganteng, cici ayu-ayu gitu enggak. Oma-opa enggak bawa. Ya penuh resiko katanya, wah penuh resiko. Tapi semua itu tetap berhikmat. Saya sering sharing sama Pastor Bintoro. Semua itu harus diambil hikmatnya. Semua. Terlebih lagi di dalam pelayanan kita harus bijak untuk ngambil hikmatnya. Saat-saat ini kita jangan sampai pelayanan kita ini tidak jadi berkat, yang akhirnya konyol, yang akhirnya juga merugikan diri sendiri. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita ini melakukan apapun dalam kegiatan pelayanan itu sia-sia, percuma gitu. Saya berdiri di sini pun saya belum memberikan satu buah yang luar biasa. Saya tergerak di lansia, saya hitung-hitung itu sudah hampir 18 tahun. Fokusnya 14 tahun ngurusi lansia. Ya, kalau nganggur ya. Tapi setelah kita terjun, kita dalami benar-benar wah luar biasa. Saya juga sering curhat bagi Pastor Bintoro, gak gampang, pelayanan itu gak gampang. Ya, kita melakukan yang terbaik loh, sih tetap diomong elek, setuju enggak? Apalagi jadi seorang gembala seperti Pastor Yuda, gak gampang. Ya kan? Orang bisa milih, saya selalu ngomong asal tuding ae omahe akeh, montore monolek 10. Omahe tumpuk 10. Kira-kira seperti itu ya. Ganteng pisan kaya Pak Yuda gitu. Dipilih, dituding iki gembala wis ndak. Itu bukan gembala yang sejati menurut saya. Gembala yang benar itu adalah ada pilihan dan ikut sertanya Roh Kudus. Itu jadi gembala yang sejati. Dan saya yakin itu akan panjang. Kalau sekarang pendek-pendek aja sewa ruko, cari orang, terus pokoknya ganteng, motor apik, omahe akeh jene atau jen udah duding jadi gembala selesai. Apa ada yang mau jadi gembala seperti itu? Ayo, masalah jemaat gampang wis, apalagi di Malang. Gampang sudah. Saya sampai punya istilah kalau di Malang ini gampang cari jemaat itu memang terfokusnya paling gampang adalah lansia. Saya bukan menjatuhkan lansia, bukan. Saya fokus pelayanan di lansia. Saya berdiri di depan sendiri ngurusi lansia. Yang mungkin gereja-gereja ngurusi pokok ono ibadah lansia, ada konsumsi, sak bulan disiapno sembako sebagai diakonia, ya kan, diantar jemput selesai. Tapi tidak tahu, benar-benar lisan dalami, tidak ngerti tentang lansia ini, tidak. Itu sulit, gereja seperti itu sulit. Saya sampai ngomong, kita ini nanti masanya juga akan ngalami, setuju ya? Mungkin saya 50, Pastor Bintoro mungkin ya di atas 60 ya Mas. 63 masih belum terlalu lansia. Apalagi Pak Yuda juga masih belum. Apalagi saya masih 50. 5 tahun lagi saya pralansia. Nah, 60 seperti Pastor Bintoro itu sudah lansia. Nah, wis langsung nanti mendekati 70 wis lansia nemen wis. Nggak ngerti, ngomongnya nggak ngerti.
Nah ini kadang dilupakan gereja. Saya bukan protes, saya pelayanan jadi koordinator ibadah lansia, mulai jadi asalnya, diakennya, sampai jadi wakil koordinatornya, terus langsung naik lagi jadi ketua koordinator lansia, itu sehari. Setelah wakilnya maju ke depan mimbar mengundurkan diri, otomatis saya wakilnya, kata gembala, tanpa voting wis langsung wakilnya ketuanya diganti jadi wakilnya. Setuju semua. Pak Wijaya siap, tapi hari itu saya lepaskan juga. Karena tidak ada connect antara kerjasama dengan humasnya, tidak ada sudah. Nah di situ loh gereja bisa terlihat sudah. Untuk biaya aja lansia ini memang yang bengkak, pasti bengkak. Setuju ya? Di sini pasti lansia harus menyiapkan sembako, makanan, mungkin ulang tahun diberi kuetar. Itu sebenarnya lansia, pelayanan lansia umum lah. Tapi kalau sudah masuk di hitung-hitungan gereja, wah payah sudah ya. Sangat-sangat payah. Ini sebenarnya lansia itu kasihan. Setuju ya? Dan diingatkan lagi kita akan masuk masa itu loh. Makanya saya di sini terus akan melayani lansia. Pastor Bintoro juga tahu pelayan saya fokus di lansia, saya nggak goyah. Saya ditaruh sekolah minggu, balik mana lansia. Di Melokno Youth sampai ikut KKR di Youth juga yang balik lansia, nggak ngerti ya. Kok apa wajah saya ini seperti lansia? Kok cocok jadi kayak lansia, saya nggak paham. Tapi kalau menceritakan tentang lansia, waduh panjang nanti. Mungkin nanti dipikir orang melayani lansia pokoknya dituntun, ya kan? Nanti dikasih firman yang pokoknya saya nggak ngantuk, nggak seperti itu aja. Masalah lansia itu banyak. Mungkin di sini saya juga pernah ceritakan tentang keadaan lansia itu macam-macam. Yang mungkin katakanlah selingkuh dilakukannya biar muda-mudi, enggak, lansia pun juga bisa, ya kan? Bahkan mari selesai meninggal, suaminya belum ada setahun, Pak Wijaya berkata, no, aku Pak Wijaya mau menikah lagi, podo ompongi. Jadi tidak gampang, layani lansia tidak gampang. Tapi kalau kita sudah dikasih karunia atau satu kepercayaan sama Tuhan, lakukan yang terbaik. Sama di sini saya lihat ya, orangnya berbobot sudah semua ya, dari WL-nya, singernya, musiknya luar biasa. Saya masih ingat dengan pemain drum ini yang selalu saya ingat ini. Nggak lupa saya sudah. Sampai hari ini tadi lihat, oh iya, tadi masuk di situ saya lihat keluar dari mobil, oh ini pemain drum ini pasti. Sudah kenal sudah, enak sudah pemain drum. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, tema hari ini hari ini ada perjamuan kudus. Saya tidak terlalu panjang, jadi biar ada kesempatan untuk kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Tema hari ini berkat bagi pecinta damai. Seneng enggak cinta damai? Lebih lihat situasi saat ini, kira-kira takut medeni atau gimana? Iran sudah dibom, nanti Israel koncoy Amerika, kok sing Iran dibelani Korea, Cina dan lain-lain. Itu berita yang sangat-sangat tidak bikin kita damai, tidak bikin kita tenang. Terlebih lagi 21 hari BBM entek. Nah ini tadi keluar mobil mau beli bensin, lu entek temenan, masuk dino iki entek agak budal sido aja. Sudah khawatir, nggak ada ketenangan, nggak ada damai, betul enggak? Terlebih lagi saat ini banyak isu-isu yang nggak karuan ya. Setuju ya? Takut enggak kira-kira? Nggak damai ya. Nah kita akan belajar bersama. Kita enggak melihat tentang tema tentang berkat bagi pencinta damai, kita enggak ngomong tentang berkat atau seperti mujizat yang selalu dinanti orang. Padahal orang, kalau saya tanya mujizat itu apa sih? Mujizat itu apa kira-kira? Kesembuhan, dapat duit akeh, ya kan? Mungkin naik jabatan, mujizat. Kadang yang saya selalu jelaskan di YouTube, saya sering omongkan ini. Orang nyari mujizat itu kadang doanya sampai merengek-rengek ya. Kadang sampai nangis meler-meler minta mujizat, turunkan mujizat Tuhan, kesembuhan, yo naik jabatan, yo duit, ekonomi naik, semua ini sudah dapat istri, dapat suami, macam-macam, rindunya mujizat. Sedang saya yakin, tapi saya bukan mau menggurui, bukan saya ini mau minteri, orang kadang nggak ngerti mujizat itu apa sih. Mujizat datanya dari Tuhan, itu pasti tahu ya. Siapa pemberi mujizat? Tuhan Yesus. Berarti kuncinya harus apa? Intim dong sama pemberi.
Betul ya? Harus intim sama pemberi. Wah, yang beri Tuhan Yesus, berarti saya harus intim sama Tuhan Yesus. Doa Laisa terus intim komunikasi sama Tuhan Yesus. Cukup. Terus mujizat datang lagi. Enggak. Masih ada nomor 2. Kita harus menjadi pelaku firman. Renungkan, baca tiap hari. Renungkan enggak cukup, lakukan. Angel lakukan itu. Tapi terus lakukan, terus lakukan. Titik-titik pasti bisa. Berarti pegangan kita adalah firman. Sudah dekat intim sama Tuhan, pemberi mujizat. Untuk dapat mujizat kita harus melakukan firman, merenungkan tiap hari, kalau bisa membaca firman. Cukup. Terus dapat mujizat. Terus bondo nangis, saya harus mujizat datang. 1, 2 ini luar biasa enggak kira-kira? Sudah luar biasa ya. Kira-kira saya dapat enggak? Mungkin ada yang mau berani angkat tangan dapat mujizat dengan doa, berintim sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, moro dapat mujizat. Saya melakukan itu seakan-akan wah wis ini luar biasa wis. Ayo doa lah iso sing akeh sudah. Renungkan firman Tuhan, saya nulis di Facebook itu tak buka sampai aku 14 tahun yang lalu aku nulis renungan. Saya sudah melakukan titik-titik wis. Ternyata belum dari 2 ini. Ini yang ditinggalkan, yaitu apa? Lepaskan pengampunan. Nomor 3. Ini kadang-kadang mungkin di luar sana ya saya tidak menghakimi gereja-gereja, ini mungkin fokusnya di berkat mujizat. Tapi mujizat apa ini loh kita nggak ngerti. Itu tadi sampai dijelaskan. Pemberinya sudah tahu, kita intim, kita melakukan firman-Nya sudah, tapi kita melupakan yang nomor 3 ini. Gak bakal kamu dapat mujizat. Ini saya sudah menjadikan satu pedoman. Oh ternyata benar ini. Saya sudah merasakan itu. Saya sudah intim sama Tuhan, pelayanan, renungno, melakukan sebisanya firman Tuhan. Ada satu ini pelepasan kepahitan yang tidak saya lepas. Tidak datang mujizat itu. Tapi kalau itu sudah kita lakukan, misalnya enak-enak, ya ini kembali lagi kita akan damai, kita akan tenang. Keadaan ekonomi saat ini sama semua tahu sudah. Mas Bintoro juga tahu, keadaan saya juga tahu, ya kan? Dulu nyekel duit wis enak, wis golek duit sate wis saminggu itu wis tenang ndak kira-kira. Wakai kowe ya. Sate saminggu enak ya. 1 bulan berarti catil. Tenang ya hidup ya. Bagi sumber market, belanja sing akeh ya tenang ya. Begitu pandemi hilang sudah. Dan saya pernah cerita di sini kan. Mungkin dulu 1 bulan bisa 7 ton. Saya produksi lele itu sampai 7 ton, sampai Makassar, sampai kemana-mana. Begitu pandemi, sudah 10 kilo loh payu lele. Nah tapi ini tadi diingatkan kita mau menerima mujizat. Walaupun saya nangis di 20 unit mesin saya tengkurap nangis, bos waduh bon saya akeh nangis, tetap kita nggak akan dapat mujizat itu. Tapi setelah kita ngerti, kita sudah mengerti mujizat itu seperti ini datangnya. Dari karbol itu loh saya bisa dapatkan berkat yang luar biasa. Lilin boleh berhenti, nggak bisa laku. Saya produksi karbol ini kayak lalatung ya istilahnya seperti itu ya. Kayak wis coba-coba ya. 30 jirigen saya produksi nggak payu waktu itu. Bahkan sampai bledukan sudah. Dibuka jirigennya, jari ini mambu penoil, mambu cemara, mambu seri. Karena terlalu lamanya dibuka nggak mambu. Tapi siapa tahu mujizat itu ternyata dari situ. Akhirnya ada PPKM yang mungkin kita tahu ada semprot-semprot ya. Ayo buah semua disemprot, tapi semprot sini Pak. Disemprot juga kan Pak Yuda, buah semua disemprot. Nah itu ternyata karbon. Bahannya sebagian karbon. Nah ini loh mujizat dari Tuhan. Nah karena kita ya itu tadi bukan sok kita mau melakukan itu, bukan. Karena kita semua ini butuh ketenangan, butuh damai. Di sini ada temanya tentang berkat bagi pecinta damai. Berkat ini coba kita sisihkan. Saya bukan tidak suka tentang orang atau gereja selalu ngomong berkat enggak. Sebenarnya berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Kita ini tinggal ngambil aja sudah. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Ini aja dipegang dulu.
Kalau kamu membawa damai, terus kamu disebut anak Allah. Kalau kamu tidak tenang, kalau kamu tidak damai, kamu nggak disebut anak Allah. Ini jadikan pegangan. Kamu ini posisi mana sekarang? Kalau kamu keadaan sekarang tidak tenang, tidak damai, bingung karepe dhewe, ya kan? Keadaan digoncang sedikit sudah tidak tenang, tidak damai, ya itu tadi. Kamu bukan anak Allah. Ini jadikan pegangan dulu, bukan ngapik-ngapiki firman ada orang harus bahagia, itu berarti orang yang membawa damai terus itu disebut anak Allah, bukan jadi api-apian firman, bukan. Ini tadi kita ngomong jadi pelaku. Ayo coba, kita sudah damai enggak? Kita sudah tenang enggak? Kalau enggak ya kita bukan anak Allah, sudah itu aja, paling gampang sudah. Enggak usah terlalu diolol-olol atau diperpanjang, sudah. Paling gampang ya seperti itu. Kalau kamu jadi anak Allah, sudah, hidupmu harus damai, hidupmu harus tenang. Kamu pembawa damai. Jadi banyak orang Kristen yang masih berusaha mengejar berkat Tuhan tanpa mengerti kepada siapa Tuhan membagikan berkatnya. Setuju enggak? Kamu nguber berkat ini, kamu kejar terus, tapi kamu nggak ngerti Tuhan ini berikan berkat ini kepada siapa, nggak ngerti. Penting aku doa ya minta berkat. Terlebih lagi berkat ini dijadikan satu tujuan di dalam kerohanian, sangat-sangat keliru sudah, sangat-sangat keliru. Sampai-sampai nanti telat. Saya sampai ngomong di lansia ini, saya berani ngomong jangan sampai kita telat di posisi lansia. Kemarin pun jadi satu perbincangan tentang lansia ini. Ada lansia ya yang mulai dari sekolah minggu, youth, dewasa muda sampai lansia, ikut ibadah lansia. Kira-kira kenal kerohanian ini pewanjang nggak kira-kira? Dalam ya? Pasti ya Bu ya. Punya WR-nya ini senyum, berarti ngerti banget berarti. Ya kan? Bagaimana enggak dari sekolah minggu sampai youth, dewasa muda sampai lansia, wis ikut Kristen, berarti jadi orang Kristen. Waktu itu jemaat ada 35-an, ya. Saya tanyai semua dengan PD, yang ikut sekolah minggu lansia loh ini. Waduh, angkat tangan. Saya dari sekolah minggu, saya tidak bayangkan dulu sekolah minggu ya opo, saya gitu kayak gini ya kan. Yang ikut youth, angkat tangan. Yang ikut dewasa muda, angkat tangan. Yang sampai lansia, banyak yang angkat tangan. Dari sekian banyak, saya terfokus sama 2 orang, ada om dan tante. Ini bener real. Waktu ibadah saya tanya, loh, om berarti tidak ngalami sekolah minggu enggak? Youth tidak ngalami. Terus mereka dewasa muda tidak ngalami, berarti langsung lansia dari Kristen dia. Iya Pak Wijaya, saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Tapi saya ambil hikmahnya di sini, dia sering saya ajak, ayo om, minggu ikut pelayanan om. Oh enggak bisa Pak Wijaya, kalau minggu saya ini harus ibadah di tempat saya. Nangkep ya? Ini loh jadi teladan yang luar biasa. 3 tahun ya? Enggak kayak yang tadi loh. Sekolah minggu, youth, dewasa muda sampai lansia, wes ikut Kristen terus. Ini cuma 3 tahun, tapi kesetiaannya luar biasa. Enggak goyah loh. Bakal ajak, dia tahu kalau kita pelayanan, setelah pelayanan mesti kita ajak ke tempat-tempat wisata terdekat. Waktu itu ya, nggak goyah dia, nggak bisa Pak Wijaya kalau minggu. Bisa diambil ya ini gimana ya? Kita disuruh setia. Jadi gak terukur kamu itu panjang ikut kerohanian atau ikut jadi lansia, ikut jadi kekristenan, tapi kamu nggak setia. Saya lihat di sini, saya lihat ya wajah-wajah termasuk lama sudah. Ini loh yang harus ditetapkan bahwa kita ini harus punya gereja menetap dan lansia, menetap dan setia. Jangan sampai setelah kita lansia, kita bingung, betul enggak? Sampai saya berani ngomong, loh lansia itu kita harus punya gereja tetap. Sampai saya kasih peraturan harus punya gereja awal atau tetap. Karena apa? Ya maaf kata, kalau nanti ada hari baiknya, alias meninggal, gak sakno ndak putu mbek anak iki. Bingung mama iki gereja ndi yo bingung. Betul enggak? Itu aja fokusnya. Saya berani ngomong ini karena saya sudah ngalami. Ada jemaat ini dipingpong sampai. Oh, bukan jemaat di sini, sana gitu. Cuma kalau yang meninggal lansia kira-kira anaknya duwe BMW, kalau Alphard, oh ya ini saya layani gitu ya. Kalau sudah masuk kampung, oh jemaat sana, mau enggak lansia di seperti itu? Makanya ini disuruh apa? Punya gereja tetap, jangan pindah-pindah. Terus yang om itu tadi sudah jadi teladan. Yang satunya juga, loh, tante enggak pernah ikut sekolah minggu enggak?
Youth enggak, dewasa muda enggak. Berarti lansia langsung lansia. Iya, berapa ikut lansianya? 5 tahun. 5 tahun. Tapi saya ambil hikmahnya orang ini. Kalau doa syafaat, wah luar biasa. Ini ambil hikmahnya. Berarti lansia ini berani benar-benar ikut Tuhan, benar-benar jadi orang Kristen, ini benar sudah. Doa syafaatnya tuh luar biasa, bukan masalah panjang, benar-benar berdoa gitu loh. Karena ada yang mereka mungkin ikut sekolah minggu, yuk dewasa muda sampai ikut lansia, kok doanya bingung. Apa namanya doa syafaat bingung. Nah ini loh, kita harus punya gereja tetap, dan juga kita ini benar-benar harus setia. Terlebih lagi kalau kita benar-benar ikut Kristen, ya harus ikut Kristen temenan gitu loh. Ojo setengah-setengah, harus total gitu loh. Ya, kembali ke firman. Jadi kita mengingatkan bahwa berkat Tuhan diberikan kepada orang yang suka rukun dan damai. Setuju enggak? Apa di sini enggak rukun? Apa di sini enggak damai, ruwet aja di sini. Tapi saya lihat atmosfer di sini luar biasa. Ya, masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, tapi kalau dipegang ini, kita rindunya itu damai, kita rindunya itu rukun. Masalah apa sih nggak selesai sih? Coba saya tanya. Lu, saya ini bukan sosok, saya ini juga pelayan gereja luar biasa. Masih ala-ala gini dulu udah pernah diaken gitu. Pernah diaken. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan menetapkan saya di gereja awal dan gereja terakhir. Tapi bukan berarti terakhir mulai aku nggak melayani gereja. Buktinya saya tetap melayani di gereja-gereja. Maksud saya di awal dan terakhir itu saya enggak moro saya dengan keluarnya saya dari gereja, moro saya buka gereja dewe atau melayani di gereja sana, itu enggak. Jadi awal dan terakhir. Ini bentuk apa komitmen? Kita ini mengikut Tuhan. Karena banyak kalau saat ini ya setuju ya. Mungkin Pastor Bendoro atau Pastor Yuda sudah pernah dengar ya. Kadang gereja sudah besar, dilantik, diaken, majelis, apalah itu omongnya. Kalau sudah kepahitan, kesakitan, metunya itu dengan apa? Kepahitan. Padahal Tuhan suruh apa? Lepaskan kepahitan. Nah pahitnya itu kadang ngorong, wis nyawur wis buka dhewe, wis kanca-kanca digowo, diprovokasi. Banyak enggak seperti itu? Banyak. Nah, saya ngomong ini gereja saya terakhir, awal dan terakhir wis sudah. Kalau ini diterus ayo pakai gereja. Banyak gereja seperti didengar aja lah. Saya bukan menghakimi tentang gereja karismatik atau hamba wakil, betul enggak? Sakit titik, gak enak titik, nombe gembala wis metu wis dijak iku wis iku dhewe akeh iku pengaruh iku digawa golek ruko buka dhewe. Gembala sapa doding iku man. Layak ndak kira-kira? Nah, padahal gembala itu harus lewat Roh Kudus yang ikut bekerja, Roh Kudus yang memilih. Itu jadi kekal. Kalau hanya itu aja wis akeh tambah. Jadi sekarang kan sudah musim di mall ya. Mall kan sudah banyak kan. Jadi kalau tidak ada tempat lagi ya itu tadi dengan gerakan seperti itu tadi, pasar-pasar digawe malih. Boleh bedak malih. Boleh bedak tapi kayak gereja. Ini miris. Sangat-sangat miris. Makanya kita harus beriman. Kita tidak usah melihat tentang jumlah jemaatnya, tempatnya seperti ini. Jangan sudah. Kita fokus aja. Kamu kesini mau apa sih? Mau cari muka? Mau viral? Kan enggak kan? Mau fokus melayani atau nyeneng hati Tuhan, ya fokus itu aja sudah. Nanti urusannya berkat itu nyusul, urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Setuju enggak? Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Jadi berkat tidak akan mendampingimu bila hatimu belum ada damai, walaupun kamu suka berdoa. Setuju enggak? Walaupun kamu berdoa wakai, kalau kamu enggak miliki damai, enggak miliki ketenangan, ya sudah, berkat akan menjauh. Tapi sekali lagi ini saya tidak terfokus kepada berkatnya, tapi di sini kita akan belajar bersama-sama bahwa damai itu penting. Karena apa? Damai itu sangat-sangat penting. Ini kalau tidak yakin sih damai itu penting. Kepingin damai, tenang atau enggak? Kira-kira. Kalau saya lihat wajahnya kok waduh, gak meyakinkan damai. Aku ya wis damai, tenang, beriku akeh. Tapi kadang kita nggak terlalu ngerti apa pentingnya damai itu, kita nggak ngerti. Jadi yang pertama, kerajaan Allah hanya ada dalam damai, bukan dalam hal jasmani. Duitmu akeh, motormu akeh berlimpahan, sudah kamu nggak tenang kok, kamu nggak damai kok. Karena apa? Ya ini tadi nomor satu, kerajaan Allah hanya ada dalam damai, bukan dalam hal jasmani. Paham ya? Berarti damai itu di dalam kerajaan Allah. Di lain nih nggak akan damai.
Ya, betul kan? Saya pernah merasakan kok waktu apalagi sikon-sikon saat ini, betul enggak? Kita harus benar-benar waspada, ya katakanlah berjaga-jagalah. Kemarin juga saya terangkan tentang berjaga-jagalah dan waspada. Saat ini sangat-sangat membingungkan, betul enggak? Diomong 21 lagi BBM ini stoknya nggak ada. Udah bingung sudah, betul enggak? Nanti ekonomi, ada perang dunia, ekonomi akan hancur. Terlebih lagi ada kabar internet enggak ada. Nah, sekarang lemot, agak lemot aja. Internet saya kira lemot ya, suara ini aja. Kamu enggak merasa saat-saat ini terakhir ini internet ini sangat lemot. Hanya ngomong ini aja loh orang tegang, betul enggak? Padahal ya mungkin banyak yang pakai wifi-nya, ya kan? Ada yang ngomong pengaruh bom nuklir ini mungkin, ya kan? Satelitnya goyang. Padahal hanya isu tentang internet saat ini lemot ya. Sosok kuotamu hati entek. Iya kan? Nah ini aja sudah jadi tidak tenang, jadi bingung. Jadi kita ini ikuti jasmani kita ini seakan-akan loh, bener ya. Ya, terlebih lagi mereka kalau listrik loh. Listrik padam kabeh. Ono baterai, ono lainnya, ono aki bahasa ya kan, tapi bingung semua. Ya kan? Nanti kalau listrik mati berarti tidak ada air bersih ya. Di sungai itu lebih bersih loh. Apalagi di mata air. Setuju enggak? Apa pernah ke mata air? Wah, bersih. Saya berani langsung minum kalau di mata air. Ngapain kita bingung? Ngapain kita nggak tenang? Ngapain kita nggak damai gitu? Jadi jangan terpengaruh dengan isu-isu yang bikin kita ini makin nggak tenang. Kita kerja makin bingung, ya kan? Waduh, keadaan kayak gini, ya kan? Mungkin istri dikasih belanja, mungkin mungkin ya saya sampai guyon-guyon ya. Dulu mungkin 150 dicukup masa minggu. Ya padahal ya cukup ya. Masih tempe harga piro, lombok piro, lagi cukup ya betul enggak? Tapi saat ini kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Ya maaf kata kita bukan menyombongkan diri. Anak saya ini waktu all you can eat ya, tahu dengar enggak? Ayo all you can eat, nyoba 135 satu orang, ya dicoba loh, betul enggak? 135 dicoba, orang sudah masuk, wake makanannya wake. Habis enggak kira-kira? Kita nggak ngomong di jam ini 90 menit, padahal waktu saya masuk lebih loh, enggak apa-apa, kita sih bakar-bakar, nama sama. Mereka sudah ada hitungannya kok. Malah saya punya pikiran waktu itu, gimana kalau all you can eat Chinese food, lebih cuan nih. Itu kan all you can eat, semua sudah masakan Jepang apa, daging semua ya. Masuk 135. Bawa anak 2, berarti berapa? 270. Mama be papa bayar pisang. Sing anak-anak cek enake mari mangan. Tujuane mau nang SD. Lho ayo makan lain wis warep. Di hati ini ngomong rugi nemen nih. Betul enggak? Loh bener ini nyata. Kita ini sebenarnya dibikin rasa enggak tenang itu karena gini-gini loh. Padahal kalau dibikin 135 4 orang, berarti orang ulan ya banten kayak blonjo ya. Masya Allah kasarannya tuku tempe tok. Saya kalau lihat di YouTube itu tempe itu lah diirisi, bukan makin tebal, makin tipis sih makin enak loh. Jadi ibu-ibu jangan bingung kalau katakanlah udah kayak suami ngasih duit blonjo kok tambah tipis ya. Coba kita bayangkan ngiris tempe setipis jangan dari suami. Pada tepung digoreng kriuk kayak mendoan, nanti keripik tempe. Terus enak, betul enggak? Jadi jangan selalu protes ya keadaan duit suami saya ini golek duit itu angel gitu ya. Tapi seakan-akan kewajiban istri ini harus terpenuhi, duit belanja harus pepek ya. Seperti itu. Padahal ya kita pun kita ngerti, sampai saya selalu ngulang berjaga-jagalah, ya kan. Coba lah dibikin seperti itu, tanggung nggak duitmu? Saya bayangkan, waduh orang punya mobil mewah semuanya. Kalau bensinnya nggak ada, tanggung nggak ada. Kemarin ada salah satu menteri ngomong katanya sepeda motor nggak pakai bensin mungkin ini nggak boleh. Temenan sudah, betul nggak? Saya masih naik sepeda motor kalau deket-deket ya perlu bensin. Sepeda listrik belum punya, ya kan? Nah kalau dikasih isu gitu, kira-kira tenang apa enggak? Ya itu tadi kamu nggak damai. Makanya kita nggak boleh ngikuti jasmani ini tadi. Jangan selalu ngikuti jasmani. Coba kita mikirkan itu tentang kerajaan Allah ini. Coba enak-enak uripe, tenang.
masalah berkat itu salah melok, sudah mosok nggak percaya. Saya dari lilin, dari 7 ton ketemu karbol, ya kan? Ketemu karbol, pandemi ini sudah selesai, ya kan? Covid-nya mulai nanggeni. Ate lapo meneh, ketemu tahu sutra. Aduh nggak kira-kira? Nggak nyambung gitu saya sampai oh puji Tuhan, ya kan? Tutup mesin lilin sing tak perjuangno dulu 2 mesin lilin sampai punya 22 unit mesin lilin, harus produksi 1 hari 400 kilo, gak iso kulaan, mek tuku sak-sak 20 kilo, nangis nang mesinnya akeh ditangisi. Itu soalnya 22 unit ini harus produksi normalnya 400 kilo. Saya mek iso kulaan, ini kulaan gak ngomong omset loh, kulaan ini mek 20 kilo, mek sak-sak. Nangis enggak kira-kira? Nangis. Tetap waduh ya apa bergumul terus. Ya, terus sudah jualan sampai 7 ton, sudah wis golek duit enak, sudah gampang sudah. Ya kan? Ketemu pandemi, 10 kilo nggak payu, tadi ketemu karbon. Karbon sampai produksi, waduh 500 satu hari 500. Pernah enggak saya kesaksian di sini tentang karbon? Belum ya? Mosok pernah Pak itu Pak sudah. Ini panjang nanti sama saya dimarahin Pastor Bintoro nanti. Sudah ketemu karbon itu tadi pandemi mari, ya kan? Lu sampai saat ini lu tetap aku dodol tahu. Ya kan? Kata kalau tahu cuane piro, nuwipis banget ya kalau cuane kira-kira gitu ya. Tapi lah omsetnya 1 juta sehari ya lumayan. Betul enggak? Kita terus berhikmat terus ya. Kita dipegang ini tadi sudah. Doa, firman, lepaskan pengampunan itu kita lakukan. Nanti kita bisa ngomong Tuhan tunjukkan mujizatmu buat aku Tuhan. Karena kita sudah lakukan. Wis salah kayak jalan. Ya kan? Tahu rada remeng-remeng rada ndak payu apalagi seperti saat ini. Sebelumnya saya ditemukan mbek apa ya? Tambah luar biasa ketemu babi saya. Ketemu babi, saya sampai ndak bisa mikir loh, kok iso ya ketemu babi, lilin, kabel, tahu sutra, ketemu babi. Babi mungkin orang jualnya apa? Kaki babi, mungkin telinga, sancam, ya macam-macam. Ini babi urip. Lucu. Sampai saya ini loh, kok bisa ya? Padahal saya ada informasi cuma Pak Wijaya di Kalimantan ada lubang untuk menerima babi ini tanpa batas Pak Wijaya. Oh iya tak? Oh gampang. Harganya piro berarti sak gini kan? Nggak ada pikiran tentang mau kula atau apa enggak saya. Saya hanya cuma pelayanan waktu itu ke daerah ya Sidoarjo sana, kita duduk sama hamba Tuhan, kita obrol-obrol. Saya jangan ngomong, "Loh Kak, dulu kayak pernah babi sih." "Oh iya Pak, saya pembesar." Di Kalimantan itu ada lubang, dia mau nerima harga berapapun, langsung nangis. Hamba Tuhan gitu. Ya apa kita cerita kok mau nangis? Ini doa saya Pak Wijaya sudah 3-4 bulan loh. Oh, boy cerita nih gitu. Nah ternyata saya hanya butuh HP aja, mau terima, borong itu semua 20 juta, langsung dibayar, langsung saya tinggal telepon aja, enak nggak? Mungkin Joko showroom ngenteni ngelapi, kadang bayar pajak belum tentu saulan payu, gimana? Saat sudah dulu kena dihitung mungkin setengah jam kali ngobrol-ngobrol, ya sudah tak ambil, kirim sudah, enak nggak berkat itu? Yang akhirnya ya cari terus, ini reality. Saya nggak obrol-obrol aja, loh kok enak ya cuani babi, tahu atau tak tinggal ngurusi babi. Sekait dari Dampit turun ini mau pulang mau ngantar babinya ditelepon, Pak Wijaya, loh katanya mau mampir Pak Wijaya di Dampit. Loh iya nih saya masih di Dampit ya menggo Pak Wijaya ke tempatku menggo sudah saya. Dia juga ada babi saya lihat. Begitu saya masuk ini saksinya juga bobo. Pernah saya ajak pelayanan ke sana. Dan luar biasa di Sidoarjo babi ini setengah pickup sing gowane wakeh kelopo gedang ini setengah pickup pisan bonusnya gak apa-apa Pak Wijaya dibawa aja Wak pergi Dampit. Ini cerita enggak saya ada semua terbukti. Saya menggok di tempat tante ini, ya tante deket berarti saya tak belok tante masuk kampung, masuk seperti waduh masuk ke dalam sudah. Begitu lihat gerbang gede, wah ini tempatnya. Begitu saya masuk, gerbang dibuka. Saya digeruduk dengan banyak orang. Mungkin segini enggak lebih, mungkin 2 kali ini. Berdiri di depan gerbang itu. Loh, ini apa ini? Ya kan? Masa ini tempatnya babi, apa gede ini babi? Pengurus babi saya ini kayak
Begitu dekat dengan gerbangnya, saya noleh sebelah kanan, di sini ditulis Yayasan UDGJ. Nyata ini, benar-benar nyata. Loh, ini berarti UDGJ KB, ada 60. Masuk apa enggak sopir? Ya apa ini? Yayasan Loh, gendeng KB ini Pak Wijaya. Masa ada mlebu? Masuk, ditelepon tantanya harus bertelepon, masuk kita wis. Begitu kita turun, ya gak apa-apa mereka damai, tenang, tidak ada masalah. Oh, wis apik, mbek toleh, mbek wedi itu ya. Akhirnya ketemu tantenya, singkat cerita langsung saya ke kandangnya, saya lihat, oh iya sing ini sing layak. Kita telepon, kita beli. Besok saya ambil. Waktu itu saya pesan sama sopir waktu itu. Iki kan yayasan, iki dono, gedang api kelopoi. Wes, hanya pesan itu aja. Saya lihat waktu itu memang banyak, ini realistis. Setelah saya ngecek babinya, saya kembali ke mobil saya. Loh, kok saya pancet klopo be gedang nih, padahal tandanan itu banyak. Kelapa juga bisa diomong hampir 40 lebih waktu itu. Wis kondono, wis. Nanti sing kondono. Cuma 4 butir sama 1 tandan. Kualik lah gitu no. Kabeh dono kita nggawa ini aja gitu. Jadi kita berkat. Betul enggak? Enggak kehitung itu. Betul enggak? Ya ini berjalan seperti itu, dan kita memberkati terus sampai akhirnya kita ditelepon paling luar biasa. Ada seorang pastor, ini juga nyata, saya tidak boleh nyebutkan. Dia juga telepon, Pak Wijaya katanya nganu babi. Ya ini Pak Wijaya tak borong loh, buat apa? Anak kuatin mantu Pak Wijaya. Sudah hampir 30 juta sudah kita borong. Telepon tok. Itu loh berkat yang luar biasa. Saya jadi kaya sampai saat ini enggak kaya saya ya. Jangan berharap kaya, sudah berkat itu ada, kita dicukupi, itu sangat luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya itu yang kedua tadi ya, yang benar tadi kita harus damai, bukan mikir jasmani tapi kerajaan Allah. Terus yang kedua, cepat aja, kebenaran hanya bisa ditabur dalam hati orang yang suka damai. Jadi kebenaran ini hanya bisa diberikan kepada orang yang suka damai. Kamu ruwet, kamu nggak tenang, kamu bingung karepe dhewe, jangan berharap sudah kamu akan dapat damai atau mendapatkan satu kebenaran, itu tidak mungkin. Itu di Yakobus 3 ayat 18, saya akan bacakan cepat aja. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya ulangi, dan buah yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sudah, buah pasti ada kalau kamu damai. Kalau kamu tetap aja, terlebih lagi dalam pelayanan, maaf saya bukan mau menghakimi, saya ini juga pelayan. Katakanlah, waduh PS ya, PS mereka ngomong kan pastor ya, betul ya. PS Wijaya Ong, siapa itu pastor ya, PS Bintoro, PS Yuda gitu ya. Pastor ya, seakan-akan seperti itu. Pikir gampang gelar pastor pendeta itu, ya kan? Kalau saya jujur berdiri di tempat ini, PS itu apa? Pelayan sejati. Wah, gaya ya. Pelayan sejati. PDT berarti bukan. Teman-teman kadang ngolok aja pendeta PDT, enggak, pelaku dalam Tuhan. Bisa enggak pendeta menjadi pelaku dalam Tuhan? Gak usah sudah disebut dengan pendeta. Sekarang doktor, ya kan? Saya dapat dokter masih lagi ini. Dapat saya, jadi viral, rame. Gak sekolah teologi, sekolah dendi, moro-moro jadi dokter. Sudah banyak kecaman di sini. Lebanu aku sing nrimo sing ayo sing dikono. Betul enggak? Terus saya hanya ngomong aja bahwa dokter yang saya terima adalah honoris causa. Kalau kepingin tahu honoris causa ya sudah googling aja, sudah kan gampang. Bahwa dokter itu tidak harus diterima orang yang punya teologi atau sekolah atau ST atau Espiro, S-tungtung, enggak karuan, enggak. Nanti dibaca aja sendiri tentang honoris causa seorang dokter itu apa. Saya dapat gelarnya dokter, ya. Tapi bagi saya dokter apa? Dalam ruang Maha Kudus. Serem enggak? Bener enggak? Kamu gelarmu dokter, kalau kamu enggak bisa masuk dalam ruang Maha Kudus, percuma dokter. Setuju enggak? Saya bukan mau menjiplak-jiplak, saya ngalami gitu. Ya, gak gampang jadi pendeta. Lebih lagi gelar-gelar dokter, waduh itu hanya gelar aja. Yang ketiga, kekudusan hanya bisa dicapai dalam orang yang suka damai. Jadi kalau kamu ngomong kudus, kalau kamu ngomong orang suci, kamu itu bisa dicapai kalau kamu itu damai. Kalau kamu nggak damai, nggak tenang, terus nggak bisa kamu disebut orang suci, orang kudus. Terlebih lagi hamba-hamba Tuhan atau pendeta seakan-akan
Tuh dibilang orang kudus, orang suci. Saya jadi pertanyaan, ya apa yang sing ngaploki bojoe, sing ngantemi bojoe itu sampai dibekarakan? Orang suci, orang kudus. Iya, betul. Yang sampai masuk penjara karena kasus pencabulan. Orang kudus, orang suci. Enggak. Jadi ini kita harus ngerti, kekudusan hanya dicapai dalam orang yang suka damai. Kita nggak perlu gelar-gelar kita, itu nggak perlu. Kita bisa suka damai, kita bisa tenang, sudah. Kamu orang kudus, betul nggak? Mau jabatan itu buat apa sih? Nggak perlu, nggak perlu. Yang penting kita ini damai, kita ini tenang, sudah. Kamu jadi orang kudus. Yang terakhir, mata Tuhan tertuju pada orang benar yang suka damai. Sudah. Tuhan punya mata hanya tertuju pada orang yang suka damai. Kalau hidupnya tenang. Kalau kamu nggak suka damai, kamu nggak tenang, wis jangan sampai kita pikir mata Tuhan itu tertuju pada kita. Dengan muji nyembah seakan-akan waduh benar-benar tertuju, Tuhan, percuma semua. Ya, kiranya firman ini bisa menjadi penguat kita semua. Saya pun perlu dikuatkan. Kiranya akan menjadi berkat yang terindah. Saya rindu itu setiap firman itu direnungkan. Mungkin hari ini kita hanya mendengar, kita hanya menerima sekilas, tapi saya yakin dan percaya di malam hari, tidak usah lihat wajah saya, tapi benar-benar ini benar ya, ini ada satu kebenaran ya. Tapi saya bukan memberitakan sok-sok benar juga tidak. Sekali lagi, semua kebenaran hanya milik Tuhan. Semua firman yang disampaikan jika hidup, jika kita menghidupi. Setuju enggak? Kalau kita nggak menghidupi, itu percuma. Karena firman yang benar itu kalau kita hidupi dan kita lakukan, itu menjadi firman yang luar biasa. Saya yakin di tempat ini akan terwujud kedamaian. Saya yakin tempat ini akan menjadi teladan untuk suatu hidup yang tenang, yang damai, dan jemaatnya terlebih lagi seorang gembala menjadi seorang panutan. Sekali lagi, gembala bukan asal tuding, tetapi Roh Kudus ikut memilih. Ini jadi pertanggungjawaban seorang gembala dan juga pertanggungjawaban buat semua jemaat untuk mengikuti teladan gembala. Ini yang penting. Saya tidak bercerita tentang gembala nanti nyuit-nyuiti dombanya, suit-suit domba ini datang kabeh, tidak segampang itu. Betul tidak? Tugas yang terpenting yang ini dilupakan. Saya sampai selalu ngulang, setiap saya firman selalu ngulang. Gembala ini ada keterbatasan. Setuju tidak? Gembala bukan superpower. Gembala bukan seorang yang punya kekuatan, punya otoritas, punya doktrin yang sangat luar biasa, bukan. Tapi juga tugas buat jemaat yang digembalakan. Tugasnya paling simpel apa? Coba kita ceritakan kebenaran firman Tuhan. Kita ceritakan tentang kasih yang sempurna. Kita ceritakan tentang perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan kita yang sangat luar biasa di luaran sana. Jangan di sini, podo ngerti ini. Ya, betul enggak? Tadi gembala sangat terbatas, tugas jemaat, ayo ceritakan di luar sana untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Rindu akan mujizat, rindu akan kesembuhan, rindu akan berkat, asal ceritakan yang benar loh ya. Jangan ngomong, waduh kepingin mangan enak, berkatnya gede, wis bijak ini, bejone apa? Bejone gembala Pak Yuda, wis enak waras mulai ini. Berminggu untuk berkat luar biasa, keliru. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang mujizat, ceritakan di luar sana. Dan saya yakin nanti bangku-bangku kosong ini akan terisi. Dan nanti Pak Yuda dibingung nanti cari kursi yang belakang ini harus diisi semua. Saya yakin dan percaya tugas dari jemaat itu. Jangan terpatok sama ikut gembala. Gembala adalah teladan, tapi ada keterbatasan. Gembala hanya bisa membimbing atau menuntun, terlebih jadi teladan. Tapi jemaat jangan hanya tinggal diam aja, tapi luaskan di sana. Panggil jiwa-jiwa baru, ceritakan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya di sini akan penuh. Yakin dan percaya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa. Saya undang tim WL, mungkin bisa satu lagu. Dibantu istri saya, ayo kita. Ya mungkin bisa mengasih musik. Kita pernah merasakan masalah ini tidak kunjung berlalu. Seperti
gunung tak bisa berpindah. Kita pasti ngalami. Gunung dalam diri kita ini nggak pindah gitu. Masalah ini tetap ada. Tapi dengan kita fokus sama Tuhan, dengan kita membawa hati dan iman kita. Hari ini lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Saya bukan merasa wah dipakai atau luar biasa. Yakini kita punya pribadi, fokus sama Tuhan, intim sama Tuhan. Kita sudah mengerti bahwa mujizat ada karena Dia. Dengan kita melakukan firman-Nya, terlebih lepaskan pengampunan. Ini ya, jangan lupa, lepaskan pengampunan. Rasa sesat tidak ada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. 5.000 takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kembali nyanyikan pujian ini, bahwa penyembahanku sama Tuhan. Fokuskan. Jika ada suara yang gak enak aja Tuhan dengar, memberikan mujizat, kita fokuskan hati dan iman kita untuk memuji penyembah. Kita bukan hanya menyanyi, tapi benar-benar memuji penyembah. Nanti rasakan lawatan Roh Kudus di tempat ini akan memberikan berkat pribadi lepas pribadi. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat.
Kudus. Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat penyertaanmu, buat jamaahmu Tuhan di pada pagi hari ini Tuhan. Khusus buat firman-Mu Tuhan, kiranya akan menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan hari ini Tuhan, bertanda berserah kepadamu Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan Tuhan sinar kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau kirim jiwa-jiwa baru Tuhan, untuk menyembah memuji-Mu Tuhan. Dan Kau pakai Tuhan setiap jemaat di tempat ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Akan jiwa-jiwa akan datang ke sini bersama untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Dengan tetap mengangkat tangan hamba-Mu ini berdoa Tuhan, buat gembala tempat ini Tuhan, Pastor Yuda Tuhan, dan juga Pastor Biantoro Tuhan. Terus Kau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan, dan terkhusus Tuhan, Kau akan pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan, kiranya akan menjadi berkat yang luar biasa Tuhan. Yang telah menerima berkat dari firman dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita datang dalam perjamuan kudus bukan karena kebaikan atau kelayakan kita, melainkan oleh kasih karunia Bapa melalui Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara pribadi lepas pribadi, kita mohon pengampunan dosa supaya kita berkenan dalam perjamuan kudus ini. Kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih dan syukur kami hamba-Mu melayakan melayani perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
atas kepala kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang telah diteguhkan oleh kasih-Nya, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua berkata, amin. Silakan. Di nama Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Bapakku yang baik, terima kasih banyak Bapak. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Bapak, kami mau semua kami saudara-bersaudara kami untuk membawa damai. Karena kami akan disebut dengan anak Allah. Kami boleh hidup di dalam kebenaran. Kami boleh hidup di dalam kekudusan. Terima kasih banyak Bapak buat firman-Mu biar menjadi rema buat hidup kami. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Om, Bapak Wijaya Om, beserta Ibu, beserta anak, beserta keluarga besar. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan Bapak Pendeta ini beserta keluarga, bahwa makin hari makin hebat untuk menyenangkan Engkau. Bapak, kami serahkan pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kesehatan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Bobo di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan di masa tuanya. Terima kasih banyak Bapak. Kami semua terberkati dengan firman Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kami melakukan karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku
pengumuman ibadah seminggu ke depan. Besok hari Kamis kita tetap doa malam seperti biasa, akan dilayani oleh Bapak Bambang Agus, saudaraku. Dan besok hari Minggu kembali kita ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stephen. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mulai minggu ini sebenarnya sekolah minggu sudah dibuka jam 9 sampai jam setengah 10 pagi. Bila Bapak Ibu ada keluarga ataupun anak, dapat dilayani untuk ibadah sekolah minggu di tempat ini. Untuk ibadah kaum muda hari Sabtu jam 5 sore. Puji nama Tuhan yang kami berikan. Kita semua bangkit berdiri. Kami yang bertata dalam kaca surga, kami aturkan terima kasih dan bersyukur Kau sudah menyertai ibadah ini mulai awal pertengahan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji-muji lagu dan juga sudah menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Terima kasih Kau menyertai kami hingga kami bisa sampai ketemu di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apa. Amin. Ya Bapak, siang hari ini kami bahagia dan mengucap syukur. Energi-energi negatif yang ada di dalam pikiran kami sudah dibersihkan. Seiring dengan energi-energi negatif di pikiran kami yang sudah dibersihkan, tingkap-tingkap pintu rezeki kami terbuka lebar-lebar. Rezeki kami mengalir dari berbagai sumber terbuka maupun sumber yang tidak terbuka. Ya Tuhan Yesus, siang hari ini kami bahagia dan mengucap syukur.
organ-organ tubuh kami, mulai dari kepala sampai telapak kaki, yang ada masalah, yang lemah, bahkan yang rusak sekalipun, saat ini sudah digantikan dengan yang baru. Dan kami bahagia dan mengucap syukur ya Tuhan Yesus, mulai hari ini dan seterusnya, berkat-berkat kecil, berkat-berkat besar, sama-sama dimudahkan masuk dalam kehidupan kami. Kami juga bahagia dan mengucap syukur ya Tuhan, untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah kami terima sampai hari ini. Dan kami mau Tuhan mengembalikan semua kebaikan-kebaikan ini dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Mari angkat tangan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah